Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, rapat tim penilai akhir penetapan penjabat Gubernur DKI Jakarta telah digelar di Istana Merdeka 7 Oktober lalu. Hasilnya, nama Kepala Kesekretariatan Presiden Heru Budi Hartono menguat menjadi sosok pemimpin sementara DKI Jakarta hingga tahun 2024 ketimbang sosok Marullah Matali yang merupakan Sekda DKI Jakarta. Teka-teki siapa yang akan menggantikan penjabat Gubernur DKI Jakarta semakin santer menjurus kepada sosok orang dalam istana. Dia adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Tapi baik Heru maupun pihak istana lainnya belum memberikan pernyataan resmi mengenai isu ini. Tetapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada wartawan menyampaikan selamat atas ditetapkannya Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies percaya dengan rekam jejak yang dimiliki Heru akan menjadi bekal dalam memimpin ibu kota. Selamat kepada Pak Presiden yang mendapatkan amanat menjadi PJ di DKI Jakarta. Kami percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik. Dan kami percaya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat Jakarta. Jadi saya menaruh rasa hormat atas proses yang berlangsung dan kita semua bersyukur bahwa kita akan tugas orang yang sudah bertanggung jawab. Heru Budi Hartono sudah menjadi pegawai negeri sipil di DKI Jakarta sejak tahun 1993 dengan menjadi staf khusus Wali Kota Jakarta Utara. Pada masa Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Heru ditunjuk sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Pada tahun 2015, Heru menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Heru nyaris menjadi pendamping Ahok pada Pilkada 2017 lewat jalur independen. Karena tidak jadi maju di pentas Pilgub, Heru lantas ditarik Jokowi menjadi Kepala Sekretariat Presiden pada medio Juli 2017. Sebelumnya DPRD DKI Jakarta mengusulkan 3 nama untuk menggantikan Anies Baswedan di Jakarta. Selain Heru ada nama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali. Marullah Matali dan Heru sama-sama sudah malang melintang di birokrasi DKI Jakarta sejak era 90-an. Bedanya dalam 5 tahun terakhir, Heru lebih banyak mengurusi presiden ketimbang Marullah yang masih setia mengabdi di balai kota. Penetapan nama penjabat Gubernur DKI Jakarta dilakukan pada rapat tim penilai akhir di Istana Merdeka pada 7 Oktober 2022. Kepastian apakah Heru benar-benar akan memimpin DKI Jakarta tinggal menunggu pengumuman Presiden Joko Widodo. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, apakah Heru Budi Hartono sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta? Lalu apa saja tugas utama dan PR yang menanti penjabat Gubernur DKI Jakarta? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar otonomi daerah, Profesor Jo Hermansyah Johan. Selamat malam, Prof. Jo. Malam, Mbak Sylvia. Ya. Baik, Prof. Jo, kalau melihat sosok dari Heru Budi Hartono, apakah dengan rekam jejaknya selama ini memang cocok untuk menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta? Ya sudah memadai lah ya, karena Mas Heru ini pernah tugas di Pemda Provinsi Jakarta, mulai dari staf di kantor Wali Kota Jakarta Utara ya, sampai kemudian menjadi Wali Kota Jakarta Utara, lalu memegang jabatan Kepala Biro di kantor Gubernur, juga pernah jadi Kepala Dinas DPKAD yang ngurusin aset dan keuangan. Saya kira dari segi pengalaman mengenal dan tahu tentang Jakarta lumayan baik ya, dan juga pernah bekerja di pemerintah pusat, karena Jakarta ini kan 2 peran gubernur, Mbak Sylvia, tidak hanya sebagai mengurus penyelenggaraan pemerintahan daerah, tapi juga sebagai ibu kota negara. Jakarta masih ibu kota ya, dia harus juga mengurus berbagai macam kepentingan terkait ibu kota negara. Nah, dia kan pernah bekerja di pusat ya, sampai saat sekarang masih kaset Presiden RI dan dekat tentunya dengan Presiden. Oke. Kalau dari rekam jejak mumpuni lah ya, tapi kalau melihat tugas, tanggung jawab, beban untuk mengelola ibu kota negara sekelas DKI Jakarta, apa saja kriteria yang harus dimiliki atau nantinya sosok Heru ini harus seperti apa dalam mengelola ibu kota negara sekelas Jakarta? Nah, yang pertama dia harus
memiliki kemampuan untuk mengelola birokrasi Pemda DKI yang besar. Itu PNS-nya aja kurang lebih 64.000, ada 42 OPD, lalu uang APBD yang dikelolanya itu tidak main-main, sekitar 82 triliun. Jadi dia harus punya kemampuan manajerial yang kuat, mulai dari perencanaan sampai kemudian mengeksekusi, melaksanakan program-program penting di Jakarta, dan lalu juga dia harus juga pandai memelihara relasi dengan mitranya, terutama dengan DPRD, lalu juga bisa bekerja sama dengan daerah-daerah sebelah ya, kabupaten, kota, provinsi yang menjadi penyanggah Jakarta, gitu Mbak Sylvia. Oke, jadi kemampuan manajerial, kemampuan bernegosiasi dengan mitra seperti DPRD dan juga kepala daerah tetangga ya. Kalau berbicara soal kewenangan, Prof. Jo, sejauh mana sih kewenangan dari seorang pejabat gubernur ini? Apakah boleh mengambil keputusan atau membuat aturan strategis selama masa jabatannya? Nah, kalau soal mengambil keputusan strategis, khususnya terkait mutasi pegawai, dan yang kedua terkait keuangan daerah dalam hal menetapkan APBD, PJ, kepala daerah, itu harus meminta izin kepada pemerintah pusat ya melalui Menteri Dalam Negeri. Di luar itu, PJ ini memiliki kewenangan yang hampir sama atau mirip dengan kepala daerah yang definitif, karena dia bisa menjalankan program-program yang sudah ditetapkan dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen resmi. Nah, nanti salah satu dokumen resmi yang harus dijalankan oleh PJ Gubernur DKI ini adalah namanya RPD, Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, yang sudah disiapkan oleh Gubernur Anies ya, atas dasar instruksi Mendagri. Lalu ya harus menjalankan program-program itu, menangani banjir, mengurus soal sampah dan sebagainya, Mbak Sylvia. Oke, jadi kewenangannya seperti itu. Kalau persoalan bagaimana koordinasi nantinya dengan mitra seperti DPRD, apakah dengan dukungan yang sudah diberikan oleh DPRD, karena nama Heru ini memang muncul sebagai rekomendasi, salah satu rekomendasi di DPRD, menurut Prof, apakah ini akan mempermudah hubungan nanti koordinasi antara pejabat yang baru ini dengan DPRD? Ya, saya kira begitu. Karena sebelum ini konsepnya kan pengusulan nama itu hanya dari Mendagri ke Presiden, tidak melibatkan DPRD. Nah, mulai dari kasus Gubernur Aceh dan termasuk sekarang DKI dengan cara melibatkan DPRD. DPRD diminta mengusulkan 3 nama. Dengan demikian, artinya nama-nama yang diusulkan ke Presiden itu juga berasal dari kalangan DPRD. Dan kebetulan nama yang dipilih oleh Presiden adalah yang berasal dari DPRD. Dan Mendagri juga mengusulkan nama ke Presiden kan, saya dengar juga sama dengan usulan DPRD. Dengan demikian, maka tentunya DPRD harus mendukunglah ya nama yang diusulkan ini, karena dianggap sudah cekap kompeten. Oke, terakhir Prof. Jo, ini masa jabatan pejabat gubernur yang panjang ya, hampir 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun jikalau harus membuat keputusan yang memang strategis, apakah bisa dilakukan sendiri atau harus melalui Kemendagri? Ya, itu tadi yang 2 hal tadi, dalam soal mutasi, kalau ada pegawai pensiun, pejabat pensiun, atau ada yang meninggal dunia, para pejabat penting di DKI, kepala dinas misalnya, maka dia nanti proses penetapannya lewat persetujuan Mendagri, termasuk juga ketika menetapkan APBD DKI yang besar itu, dia juga harus seizin Mendagri. Kalau yang lain-lain dia sudah bisa menjalankan kebijakan yang ditetapkan di dalam RPD, Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 itu. Baik, kalau begitu. Terima kasih Profesor Jo Hermansyah Johan telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.